Saat hari baru dimulai, kabar peristiwa telah terangkai. Positif ada 5.272. Menyajikan yang akurat untuk pagi yang hangat. iNews Pagi, hanya di iNews. Asal muasal akan mengajak Anda menjelajah waktu dan cerita. Adalah kisah mengenai hilangnya kapal dagang milik Belanda, SS Orang Medan di selatan Malaka, atau sering juga disebut misteri kapal hantu SS Orang Medan. Ilmu santet terganas dan paling berbahaya di Indonesia banyak macamnya. Salah satunya santet tusuk konde, yang umumnya akan merasakan sakit yang luar biasa, seperti tertusuk benda tajam. Asal muasal, setiap Senin sampai Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di iNews. Saat rehat, isi dengan asupan informasi terkini. Protokol kesehatan dalam setiap acara yang diselenggarakan. Kecewa aja sih, jujur kecewanya parah. Kami beri yang terpilih dari segala penjuru negeri. iNews Siang, hanya di iNews. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi dengan diskusi yang komprehensif. Berita terupdate, terakurat, hasilnya akurasi hadir di prime time. Kenyataan Islam Harukan di studio sudah bersama Di Jatinegara bersama dengan Lineke Utsieki. Pertama-tama kita akan menuju ke Armalina. iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Halo pemirsa, senang sekali saya Sarah Meilina Hussein bisa menemani Anda dalam acara Bincang Santai. Kali ini kami mengajak Anda ke DPRD Batam berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan dengan topik peran DPRD Batam menyikapi persoalan ketenagakerjaan. Bagaimana tidak ketika di tahun 2020 kemarin pemerintah mengeluarkan ketok palu Undang-Undang Sapu Jagat Omnibus Law dengan tebal berbagai versi, ternyata juga tebal yang bermasalah juga dengan berbagai versi pula. Nah, untuk itu kami sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Muhammad Mustafa. Beliau merupakan anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam yang membidangi tentang ketenagakerjaan, kesehatan dan juga pendidikan. Nah, karena kita fokus ketenagakerjaan, beliau ini juga merupakan Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektrik atau SPEE FSPMI pada periode tahun 2009 hingga 2019, sebelum pada akhirnya beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kota Batam. Tentu ada amanat yang diemban oleh beliau untuk mensejahterakan buruh yang menjadi kaum marginal hari ini, yang kabarnya juga nggak selesai-selesai bahwa jika Omnibus Law tidak mampu mewakilkan apa yang disampaikan oleh buruh, meskipun semangat dari pemerintah adalah untuk menjamin keberlangsungan investasi di negara ini. Baik, Bapak selamat sore. Sore Mbak. Iya, alhamdulillah meskipun pandemi ya Pak ya, kita juga sudah melalui protokol kesehatan yang ketat dan dengan jarak yang 1 meter. Tapi tidak membuat jarak antara pengusaha, pemerintah dan pekerja lebih lebar dari ini ya Pak ya. Iya betul. Pak, berbicara soal karena Bapak backgroundnya seorang aktivis buruh begitu. Jika dibandingkan 10 tahun lalu dengan hari ini, rasanya bagaimana Pak? Makasih Mbak. Izin, saya boleh lepas ini? Saya juga demikian sepertinya Pak. Jadi hal yang sangat mendasar dari masalah perburuhan hari ini, ketenagakerjaan, sangat berbeda di saat mulai 2010, 2015, 2020 memasuki 2021. Memang setiap kepemimpinan di negeri ini tentu berbeda cara penanganan saat masalah perburuhan ini, dan di akhir 5 tahun terakhir memang kondisi perburuhan, saya waktu itu masih sebagai pimpinan salah satu serikat pekerja, ada beberapa yang setelah terbit PP 78 mengatur upah dari pekerja itu, kami melihat ada sesuatu yang memang secara grand design nantinya akan muncul hal-hal baru yang ini mungkin pekerja itu akan betul-betul di posisi yang sulit, karena memang akan hak tawarnya, hak untuk ininya akan sangat dikurangi, karena pada posisi yang sama harusnya hak
antara buruh dengan pemilik modal itu sebenarnya sama. Nah, ini tentu sekarang benar-benar kita hadapi dengan tahun terakhir 2020 muncul Undang-Undang Omnibus Law yang selalu kami sampaikan bahwa kalau kami di pekerja dulu sampaikan bahwa undang ini adalah undang-undang sapu jagat, karpet merah untuk investasi. Tetapi kita masih belum meyakini apakah karpet merah untuk investasi itu sebanding dengan linear dengan kesejahteraan buruh yang akan nanti digaungkan oleh pemerintah. Ya. Nah, saat saya masuk di anggota DPRD Kota Batam dan di Komisi 4, ada hal yang memang ternyata di DPRD itu secara tupoksi salah satu adalah di bidang perburuhan, tetapi di DPRD ini sebagai fasilitator kalau ini. Jadi kami selalu di saat ada pelaporan dari masyarakat tentang perselisihan hubungan industri, itu kalau masuk ke DPRD baru pimpinan diserahkan ke Komisi 4. Ada juga yang karena masyarakat sudah tahu, itu langsung ke Komisi 4. Nah, setelah itu kami mencoba memfasilitasi itu. Apabila memang tidak selesai, maka kami meminta untuk Disnaker melanjutkan melalui mediator sampai 3 kali supaya dia bisa masuk ke ranah perselisihan hubungan industri di Pengadilan Hubungan Industri. Karena kalau tidak melalui Disnaker, dia tidak akan bisa masuk ke ranah perselisihan hubungan industri. Ya. Mungkin di sisi lain saya ingin mencoba setelah saya di DPRD mengedukasi, karena tidak seluruh perusahaan itu ada serikat pekerjanya. Bahkan mereka tidak tahu bahwa kontrak itu hak mereka. Nah, ini yang bisa untuk hal yang nyata, yang untuk saat ini bisa saya lakukan di saat ada jabatan yang sekarang saya emban sebagai anggota DPRD di Komisi 4 untuk mengedukasi masyarakat yang sudah melapor di saat dia tidak ada serikat seperti apa yang harus mereka lakukan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Seperti itu, Mbak. Persoalan berlarut selalu untuk soal upah, Pak. Betul. Omnibus Law berjilid-jilid, PP 78 semua juga berjilid-jilid, tidak kelar-kelar. Lalu jika dikorelasikan, apakah nanti ini juga masih menjadi PR besar bagi DPRD? Jelas, karena jelas upah sekarang sudah tidak lagi dibahas di tingkat Dewan Pengupahan. Nah, ini menjadi masalah saat upah itu sudah tidak dibahas seperti dulu. Walaupun dulu sampaikan setiap pembahasan upah pasti ada aksi berjilid-jilid. Tapi disitulah ada namanya musyawarah tentang penentuan upah. Sekarang memang kekuasaan mengambil itu. Melalui Undang-Undang Omnibus Law itu, upah itu sekarang ditentukan oleh pusat. Di setiap daerah di pusat, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh pusat juga, yaitu tentang inflasi semuanya. Padahal inflasi setiap daerah itu akan berbeda. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat benar-benar perusahaan dan karyawan itu akan berhadapan-hadapan, pekerja berhadapan, dan paling lebih menyedihkan pekerja itu tentu di posisi yang sangat lemah karena secara aturan undang-undang posisi tawar mereka sudah diamputasi. Contoh untuk dia melakukan bahwa ada di situ harus ada perundingan atau apa PKB semuanya di Undang-Undang 13 jelas itu di sana. Tapi setelah Omnibus Law muncul, kemenangan-kemenangan itu sudah dipangkas. Nah, ini juga kita lihat juga di pemerintah daerah, karena Undang-Undang Omnibus Law ini hanya sebagian yang mengatur ketenagakerjaan, yaitu sekitar di klaster ketenagakerjaan aja. Kan ada klaster pertanahan atau semuanya lah. Pemerintah daerah sekarang sudah mulai merasakan. Ada beberapa pemerintah daerah yang mengajukan komplain. Atau kok jadinya seperti ini. Ya. Kita maklumi, ternyata banyak pemerintah daerah yang tidak membaca detail Undang-Undang Omnibus Law itu. Kayak publik kucing dalam karung. Betul, seperti itu, Mbak. Pak, PKWT, cuti, kemudian juga pensiunan, itu kan masih banyak di antara para pekerja kita yang belum paham. Siapa yang mau baca sedetail itu dari ribuan halaman begitu kan, Pak, ya, meskipun ada klaster kerjaannya. Boleh disampaikan tidak, Pak, apa hak dari pekerja kita yang harusnya mereka terima meskipun berbeda pada Undang-Undang 13 2003? Nah, perbedaan yang sangat signifikan. Dan DPRD mendorong ini bagaimana agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antara pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja. Tapi sebelumnya kita akan break sejenak, bersama kami dalam Bincang Santai. Hai Juli People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Kalah semuanya.
sudah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong gak ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Kami kembali mengabarkan yang berimbang di penghujung petang. Kita Mirzani yang dianggap telah menghina Rizik Syihab. Mempersembahkan hanya yang utama dari sumber terpercaya. iNews Sore, hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Santai. Kami juga masih bersama dengan Bapak Muhammad Mustafa. Beliau memang berkompeten, karena memang wilayahnya beliau. Sangat tepat kita berbicara soal buruh hari ini, karena Undang-Undang Omnibus Law itu akan terus berjalan untuk anak dan cucu. Begitu, silakan Bapak. Jadi di Undang-Undang Omnibus Law, kalau kita ditanya apakah ada hal baik di sana, atau mungkin ada beberapa yang contoh begini. Dulu kami menolak salah satu tidak ada PKWTT lagi atau permanen lagi. Nah, tapi dibantah oleh pemerintah, itu hoak katanya kan. Nah, maka memandang sebuah aturan itu, kita melihat kita punya kemampuan nggak untuk merubah itu. Contoh begini. Dalam satu pasal di di PP 35 turunan dari Omnibus Law menyatakan bahwa PKWTT boleh dilakukan sampai 5 tahun, maksimal 5 tahun. Apabila perusahaan mau, ingat, apabila perusahaan mau, maka bisa di PKWTT-kan atau dipermanenkan. Kata mau berarti kewenangan sepenuhnya ada di perusahaan. Kalau nggak mau ya. Nah, kalau dia memutus itu artinya bahwa kami menganggap kewenangan itu sepenuhnya ada di perusahaan, maka harapan untuk karyawan itu menjadi permanen atau PKWTT sudah hilang. Kenapa? Perusahaan berbicara profit oriented. Maka dengan mempermanen seseorang, mem-PKWTT-kan seseorang, maka ya memang ada penambahan benefit yang ada di karyawan. Salah satu, kalau dia berencana menikah, kalau sudah permanen pasti dia langsung menikah. Karena dengan kepastian bahasanya kan gitu. Dan ada hak-hak lain yang dia dapat. Salah satu kalau nanti di di PHK mereka mendapatkan pesangon. Walaupun di Undang-Undang Omnibus Law turunan PP 35 juga menyampaikan, walaupun itu kontrak, nanti ada kompensasinya. Nah, sekarang kompensasi itu hitungannya seperti apa? Nah, ternyata hitungan di PP 35 juga sepenuhnya nanti atas kemampuan perusahaan. Kalau perusahaannya nggak mampu ya seberapapun dia beri ya sudah cukup lah. Dan kita kan juga tidak tahu bagaimana dapurnya perusahaan itu mampu. Dia. Maka kan dari awal saya sampaikan posisi pekerja ini saat ini di Undang-Undang Omnibus Law itu lemah banget. Karena posisi tawar dia memang benar-benar habislah di Undang-Undang Omnibus Law berdasarkan turunannya PP 35. Terus di masa hal sekarang tentang hal-hal PKWT, cuti yang dulu kita bisa 12, terus ada cuti panjang, sekarang di PP 35 juga tidak ada lagi, nggak diatur. Selalu bicaranya adalah tergantung kemampuan perusahaan. Kata-kata itu selalu berulang. Kata-kata sakti. Iya, lah kalau seperti itu, di mana kekuatan pekerjanya, di mana hak bergaining pekerjanya, walaupun ada sebagian serikat pekerja, teman-teman dari Jakarta masih menggugat di MK, tapi kan undang-undang ini udah terus berjalan. Dari melihat historis pengalaman yang ada, selalu berbicara bahwa undang-undang ini pasti jalan, karena pemerintah dalam hal tahun akhir ini biasanya kalau undang-undang ini nggak mungkin bisa dibatalkan oleh oleh Mahkamah Konstitusi. Itu aja Mbak sebenarnya. Harapan mereka digantungkan di sana tentu. Betul. Kita juga taat dengan hukum, proses itu dilakukan, dan mungkin karena ini juga masa COVID. Jadi hal yang dilindungi undang-undang unjuk rasa pekerja juga minim, karena memang kita juga saya juga diskusi sama teman-teman aktivis buruh, artinya juga memahami dan mengerti atas arahan-arahan dari kepolisian gugus tugas, bahwasanya ya kalaupun memang aksi di muka umum itu
sangat riskan untuk dilakukan. Di Jakarta pun juga tidak dilakukan. Dalam kemelut ini DPRD langkahnya apa yang diambil, Pak? Kalau DPRD kan posisinya sudah terpisah. Setelah kami dari DPRD itu dikeluarkan dari Undang-Undang MD3, kami ini di bawah Kemendagri. Nah, saat di bawah Kemendagri ada sebuah kewenangan yang kami tidak bisa jangkau. Tupoksi kami pengawasan dalam sisi kata adalah mengawasi pemerintah daerah. Saat ada kemelut di daerah, kami hanya berbicara dengan pemerintah daerah. Undang-undang ini produk dari DPR RI. DPR RI yang disetujui oleh pemerintah pusat, dan di situ adalah kewenangan diatur di Undang-Undang MD3. Maka sangat kita akan berbeda jauh saat memang kami masih masuk di Undang-Undang MD3. Saat kita dibawa ke Kemendagri, maka kami adalah salah satu penyelenggara pemerintah daerah. Ya, salah satu tupoksinya adalah pengawasan. Yang kita kalau Mbak tadi nanya apa yang bisa dilakukan, tentu kami hanya bisa menyampaikan keluhan yang ada di daerah pakai surat. Itu pertama ke Kemendagri, kedua tentu ke DPR RI di Senayan, seperti itu. Kekuatan sangat lemah. Kenapa? Itu hanya surat aja, bisa bisa dijalankan atau tidak. Maka yang perlu dilakukan ya adalah menyuarakan itu terus. Karena keputusan ada di Jakarta. Lalu, mohon maaf, ini kan koreksi saya jika saya salah, Pak. Sengaja dilemahkan agar teman-teman, agar masyarakat ini seperti juga dibikin untuk hopeless begitu. Karena semuanya juga dari pusat. Lalu apa fungsinya ketika kita hanya bersurat ratusan surat mungkin dirasa diabaikan, atau ribuan surat mungkin dirasa diabaikan, puluhan berjilid-jilid juga. Betul. Demo juga merasa diabaikan. Lalu apa yang dikhawatirkan dari Omnibus Law ini? Ya, jadi yang kena dampak ini tentu adalah masyarakat pekerja dengan segala efek di bawahnya. Tentu karena kami mewakili pemerintah daerah, di DPRD adalah bagian dari penyelenggara pemerintah daerah, efek domino itu jangan sampai mengakibatkan di daerah ini bermasalah. Tidak stabil ekonomi semuanya lah. Hal ini menjadi hak kita untuk bagaimana menata daerah kita melalui otonomi daerah kita kan. Maka di saat ada masalah yang menyangkut hukum-hukum produk DPR RI, undang-undang produk DPR RI atau peraturan pemerintah yang ada di di pusat, kewenangan daerah sangat minim. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi kepada masyarakat, terutama wabil khusus untuk tenaga kerjaan, bahwa lakukan tindakan-tindakan sesuai tatanan hukum yang ada. Maka kami membantu. Salah satu memfasilitasi teman-teman waktu itu berdiskusi sama pimpinan DPRD bagaimana ada keberpihakan dari lembaga DPRD terutama Kota Batam kepada perjuangan mereka. Keberpihakannya seperti apa? Mengirim surat ke pemerintah pusat untuk bahwa apa yang dikeluhkan oleh masyarakat ini bisa menjadi parameter di pusat atau menjadi pertimbangan di pusat. Kalau memungkinkan itu bisa dicabut, seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada gerakan silent yang kemudian meledak suatu hari nanti bikin chaos kita ya, Pak ya? Semoga aja tidak. Semoga, karena kami berharap pemerintah benar-benar adil dalam hal ini, bahwa ada tujuan investasi itu, kita kembali ke tujuan. Undang-undang ini diatur, undang-undang Omnibus Law ini diterbitkan, salah satu tujuannya menurut penjelasan pemerintah adalah mempermudah investasi masuk ke Batam. Tapi buat apa investasi itu masuk ke Batam apabila nantinya menzolimi masyarakat kita, masyarakat pekerja yang ada di sana. Nah ini juga pemerintah harus menata ini. Ya, karena silakan. Juga kita banyak punya saingan, Singapura, Malaysia, Vietnam. Enggak juga ya Pak? Enggak juga. Oke, kita akan tahan dulu. Tetap bersama kami dalam Bincang Santai. Ya. Melihat peristiwa dari sudut realita yang benar-benar terjadi. Tahu nggak Mas, kalau itu melanggar pidana? Tahu Pak. Tersangka dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman 6 tahun penjara.
mengungkap fakta yang belum pernah terungkap. Ada fakta yang lainnya, Gisel memberikan video tersebut kepada NYD setelah merekamnya. Ini kita harapkan bisa menjadi sebuah pembelajaran. Dalam Realita, setiap hari pukul 15 live hanya di iNews. Lelah memanggil, namun hari belum berakhir. Gisela Anastasia diperiksa sebagai saksi. Bersama rangkuman terlengkap di hari ini, kami hadir. iNews Malam, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Santai dan saya Sarah Hussein juga masih bersama dengan Pak Muhammad Mustafa. Menarik, karena tadi Bapak mengeluarkan statement bahwa tidak jadi saingan juga Malaysia, Singapura dan juga Vietnam. Padahal kemarin isunya adalah kita ketertinggalan kita punya saingan yang cukup berat dengan negara sebelah. Kenapa Bapak mengatakan demikian? Tidak, kenapa? Kita paling dekat dengan Malaysia. Malaysia punya kawasan industri namanya Iskandar, kawasan Iskandar yang menjadi momok katanya kan. Hal ini berbeda. Kita punya lengkap, SDM lengkap. Artinya investasi masuk itu tidak hanya mengejar tentang output, tetapi dia juga harus memperhatikan SDM. Siap nggak SDM yang ada di Malaysia, Singapura Malaysia kurang SDM-nya, bahkan SDM-nya ngambil dari Indonesia untuk mempekerjakan di sana. Tapi kalau dia langsung berinvestasi di Batam, tentu SDM sudah siap. Begitu juga dengan penduduk yang luar biasa besar, maka mendirikan perusahaan di Indonesia itu adalah potensi yang luar biasa bagi market dia. Artinya bohong kalau kita akan kalah dengan Malaysia dengan ini. Ternyata produksi ini butuh market juga. Saat dia produksi di Indonesia, tentu ada dua hal. Selain dia SDM kita sudah siap, market yang bisa disuplai sama perusahaan-perusahaan tersebut. Berbeda dengan PMA yang ada. Contoh kayak di Batam, banyak juga masih perusahaan-perusahaan yang kelas PMA bertahan di sini. Yang jadi masalah, yang tutup-tutup yang kemarin dihitung-hitung itu perusahaan-perusahaan yang berbasis di Singapura. Itu penyuplai. Suppliernya perusahaan-perusahaan PMA. Biasanya karena mereka sudah tidak digunakan oleh PMA yang bersangkutan. Karena saya besar di perusahaan Toshiba, bagaimana trik bisnis mereka seperti apa? Contoh, satu barang, dia tiap tahun minta turun. Tiap tahun dia akan minta turun harganya, suplainya. Nah ini mereka tidak mampu, maka dia ganti supplier seperti itu. Maka kalau kita akan kalah dengan tetangga, enggak. Posisi kita lengkap, SDM punya, fasilitas pendukung manufakturnya ada. Yang jadi masalah adalah, mohon maaf, birokrasi. Maka harusnya itu yang diperbarui. Iya, itu yang diperbarui. Memudahkan investasi, tapi tidak menghancurkan yang sudah ada. Contoh, ketenaga kerjaan dunia sudah diatur. Investasi ini masuk, mana sih yang membuat ini? Birokrasi. Kita sering berdiskusi dengan teman-teman pengusaha untuk salah satu contoh ada, untuk mengurus untuk impor aja, ekspor impor di sini luar biasa sulit. Bahkan bisa juga, mohon maaf, mengeluarkan kalau bahasa kita di pemerintah BTT, dana tak terduga harus keluar. Nah ini yang perlu diperhatikan. Bukan hal-hal yang menyangkut pekerja yang terlalu diatur sedemikian rupa. Karena kalau kita hitung dengan upah upah seluruh di regional kita masih posisi nggak terlalu tinggi, standar. Sama Malaysia jauh masih. Walaupun ini. Nah ini Mbak, jadi maksud saya, kalau itu dinyatakan bahwa ini nanti kita akan kalah saing kalau ada undang-undang ini nggak kita terbitkan, salah besar. Kita punya potensi untuk merajai di Asia ini. Iya, tentu DPRD Batam punya catatan-catatan perusahaan yang punya dosa dari tahun ke tahun. Ada yang ganti baju, ada yang ganti manajemen, tapi ada yang ini kan jadi warning kan Pak bagi DPRD. Betul. Terakhir Semoe. Kasusnya bagaimana itu Pak? Ya, jadi per 2020 ini kami menangani kasus 21 perusahaan. 21 perusahaan, ya salah satu terakhir PT Semoe, PT Marco Polo, ALS, terus PT Semi, PT apa.
Selalu perselisihan hubungan industri adalah yang dirugikan selalu posisi pekerja. Dalam hal ini pemutusan hubungan kerja. Contoh yang kasus Semue. Kami tidak melarang mem-PHK, tapi ikuti aturan. Jangan mem-PHK itu untuk menghilangkan kewajiban yang lain. Contoh, Semue ini mem-PHK 100 karyawannya lebih, tapi yang mengadu ke kita 40 orang. Bahwa kontrak dia belum habis. Habis mereka adalah rata-rata di bulan Juni. Artinya, kalau dia habis di bulan Juni, maka dia punya hak 1 THR. Nah, untuk tidak memberikan THR itu, maka perusahaan memajukan habisnya sebelum Lebaran. Nah, permasalahannya kedua muncul, seluruh karyawan tidak memegang kontrak kerja. Tetapi ada salah satu yang dari karyawan itu punya bukti, walaupun hanya sekedar dipoto. Maka di kontrak itu tertuliskan bahwa selesainya di bulan Juni, tapi di garis miring atau ini juga menjadi edukasi ke pekerja bahwa kontrak kerja itu tidak boleh ambigu. Kalau tanggal, tapi di situ tulis atau pekerjaannya selesai. Nah, pekerjaan selesai itu kan kita nggak tahu selesainya kayak mana. Contoh welder, ngelas sekitar 100 meter baru selesai. Nah, itu kan jelas. Nah, welder pengerjaan selesai seperti apa? Lah, inilah yang menjadi polemik. Akhirnya kawan-kawan semuanya melaporkan ke kita arahkan ke Disnaker dan pengawasan, dan kemarin RDP, pihak pengusaha datang diwakili oleh HRD-nya dan kuasa hukumnya. Ya, kami pada prinsipnya dunia hubungan industri itu tidak melulu pendekatan hukum. Kemarin saya sampaikan bahwa ada namanya bipartit antara karyawan dengan apakah masih memungkinkan. Kata perusahaan enggak. Dia langsung pendekatannya kita langsung ke pengadilan ada. Lah, ini saya melihat HR-nya kurang cakap dalam hal ini. Karena di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada istilah bipartit untuk diselesaikan di dalam dulu sebelum keluar. Iya. Karena bahasa bahwa kami semuanya akan taat hukum, berapapun keputusan pengadilan kami akan bayar. Statementnya, hal yang kecil aja nggak bisa lakukan. Hak karyawan untuk memberikan kontraknya dia nggak berikan. Apakah itu duit? Enggak. Kontrak aja itu tidak mampu dia belikan. Yang 7.000 yang sekarang pun tidak diberikan kontrak kerjanya. Apakah itu namanya taat hukum? Tentu kan enggak. Nah, ini yang kasus terakhir yang kami tangani. Lalu nasib 7.000 yang tidak diberikan kontraknya itu bagaimana, Pak? Kemarin kita sepakati di RDP itu, kami akan berkunjung dengan Disnaker, karena yang kewenangan untuk mengecek itu adalah Disnaker. Disnaker ini bagian dari pemerintah kota yang mitra kita, maka kami juga ikut andil di sana untuk mengawasi itu. Kita akan benar-benar cek seperti apa sebenarnya yang 7.000. Karena kami waktu itu RDP minta bahwa surat kontrak kerja itu harus diberikan ke pekerja. Tapi bahasa dari perusahaan menyatakan kalau diminta baru dikasih. Aturan hukum mana itu yang digunakan? Karena itu hak, haknya pekerja untuk mendapatkan kontrak kerja itu, bukan uang, kontrak kerja. Karena dengan kontrak itu dia akan tahu hak dan kewajibannya. Apabila dia bermasalah, baru dia bisa melakukan langkah hukum, kemana dia akan melakukan langkah hukum. Seperti itu, Mbak. Itu pun tidak diberikan. Ya, itu pun nggak diberikan, apalagi yang besar. Ya. Makanya tidak banyak juga pekerja yang mau meminta kontraknya di awal. Ya, jadi karena mereka juga tidak paham atau memang mereka maklum. Gini. Selalu, kita tahan, Pak. Iya. Setelah yang satu ini, telah bersama kami dalam Bincang Santai. Rangkuman berita hukum. Penyelidikan dan keterangan keluarga korban, polisi akhirnya mengetahui keberadaan Politik dan ekonomi. Disajikan secara bersama untuk memperluas sudut pandang Anda. Top Files hanya di iNews. Saat hari baru dimulai, kabar peristiwa telah terangkai. Positif ada 5.272. Menyajikan yang akurat untuk pagi yang hangat. iNews Pagi, hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Santai.
Rasanya 4 segmen nggak cukup kita ngomong dengan Pak Mustafa. Karena ini kita baru bahas masalah upah, kita belum bahas masalah keselamatan kerja, kita juga belum bahas masalah tamengnya pandemi menjadi kalimat sakti pula di tahun-tahun terberat ini, begitu Pak ya, tahun kedua pandemi COVID-19. Silakan Pak Mustafa. Ya, jadi selalu sering saya sampaikan banyak eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan atas ketidaktahuan seseorang, atas kebutuhan karena ketidakmampuan seseorang. Eksploitasi atau manipulasi? Eksploitasi. Kenapa saya bilang eksploitasi? Contoh begini, seseorang dalam hal kenapa sih mereka nggak minta kontrak kerja itu maksa? Dia lebih baik bekerja daripada minta itu. Padahal itu hak. Perusahaan tahu itu kewajiban dia untuk memberikan, tapi nggak diberikan. Pekerja tentu di posisi yang lemah, karena dia butuh makan, butuh kerjaan itu. Maka ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak perlu kontrak, nggak apa-apa, maka saya akan bekerja. Itu titik poin eksploitasi yang saya maksud. Tahu perusahaan bahwa punya kewajiban untuk memberikan kontrak kerja itu, memberikan ini, kenapa nggak diberikan? Dia yang tahu hukum. Teman-teman pekerja dalam kondisi sulit saat ini, pekerjaan apapun selama itu halal akan dilakukan. Terus apakah perusahaan yang bentuknya perseroan terbatas tidak paham tentang aturan? Tentu paham. Nah, kenapa itu tidak diberikan hak-hak itu? Ya tentu saya anggap bahwa ya karena mereka butuh, nggak kasih kontrak kerja dan juga mereka kerja. Itulah poin eksploitasi yang saya maksud. Perusahaan paham, harusnya dikasih. Perusahaan harus mengedukasi karyawannya bahwa ini hakmu, ini kontrak kerjamu. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Kenapa sih akhirnya yang disalahkan itu pekerja? Kenapa pekerjanya nggak minta waktu itu? Beda. Itu haknya harus kalian berikan. Kalau kan dia nuntut minta, kok nggak pekerjakan lagi? Karena dia butuh pekerjaan. Tapi di saat dia butuh pekerjaan, janganlah kamu semena-mena. Haknya kamu nggak berikan. Hanya kontrak kerja aja nggak kamu berikan. Kamu takut nuntut seperti ini, PT nuntut seperti ini. Nah, ini yang saya maksud eksploitasi. Dan itu tidak semua perusahaan. Bahkan perusahaan-perusahaan, mohon maaf ini, perusahaan-perusahaan yang notabene perusahaan asing, yang biasanya dari Eropa, dari ini, dia lebih taat tentang aturan itu. Iya, karena perlu sadar. Ya, aturan. Yang jadi masalah ini perlu peningkatan kualitas SDM di HRD yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Kadang HRD itu harus mampu memberi penjelasan pemilik modal itu. Tidak boleh kemauan selalu pemilik modal diikuti kalau menabrak aturan. Jembatan inilah. Iya, jembatannya di HRD ini sebenarnya. Maka peningkatan SDM HRD itu harus dilakukan. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini. Banyak konflik-konflik yang luar biasa. Masih ngomongnya lagi pandemi ini, maklumin aja. Begitu. Jadi salah satu contoh, merumahkan tenaga karyawan. Seolah-olah hal biasa, ini pandemi kami nggak ada tamu lagi, maka saya rumahkan. Mereka nggak mikir, saat dia dirumahkan, makan mereka dari mana? Status mereka karyawan sebuah perusahaan, tapi saat dirumahkan begitu aja. Undang-undang mengatur saat dirumahkan, kalau itu kepentingan perusahaan, maka perusahaan harus membayar gaji itu. Minimal berapa persen, Pak? Kalau undang-undang 100%, keluarlah surat edaran menteri mengizinkan di masa pandemi ini untuk merumahkan karyawan dengan membayar upahnya 50%. Itu pun ada perusahaan yang nggak melakukan, dirumahkan aja. Bahkan kemarin saya dapat laporan itu dari perhotelan, maka mereka dirumahkan, nggak dikasih apa-apa. Dan alhamdulillah masalahnya udah selesai. Makanya kalau dia merumahkan, kalau memang dalam kondisi tidak mampu, surat edaran menteri menyampaikan 50%. Maka kami juga berharap perusahaan-perusahaan fair lah. Artinya di dalam masa pandemi ini bukan perusahaan aja yang kena dampak, masyarakat luas juga kena dampak. Di saat ingin mengamankan investasinya, terus dia mengorbankan pekerjanya begitu aja. Mohon maaf, kadang saya melihat mereka dibuang begitu aja saat mereka dalam kondisi sulit juga. Karyawan juga dalam kondisi sulit. Nah, ini juga harus diperhatikan. Taati aturan yang ada gitu. Itu aja yang mungkin untuk masa pandemi, karena banyak perusahaan yang berlindung rata-rata bahasanya lah pemakluman. Di saat mem-PHK seseorang memaklumi ini masa pandemi. Enggak. Saya tidak bisa memaklumi itu. Di saat dia di PHK, beri haknya. Karena kami juga tidak melarang PHK itu selama PHK itu memang dibuat secara prosedur yang ada.
Oke. Lalu Pak, bagaimana hari ini buruh harus bertindak? Ini pertanyaan sulit, karena memang di situasi yang sangat sulit. Kita butuh solusi kan? Iya, di situasi yang sulit. Artinya kami berharap memang pekerja atau buruh memang harus ada komunikasi bipartit secara periodik dengan pemilik perusahaan. Karena pada prinsipnya saya memahami bahwa buruh ini aset perusahaan. Bukan hanya sekedar pekerja yang setelah tidak dipakai dia harus dibuang, tapi dia sebagai aset. Nah, maka bipartit itu wajib dilaksanakan. Wajib, karena akan timbul namanya trust antara pekerja dengan pemilik modal. Nah, saat timbul trust, apapun bisa dilakukan oleh perusahaan dan oleh pekerja. Tapi pada proses apabila dilinearkan dengan aturan Omnibus Law yang ada sekarang, posisi buruh saat ini betul-betul terjepit dengan aturan perundang-undangan yang baru ini, dengan turunan PP 35 ini. Karena hak-hak mereka memang benar-benar diamputasi. Terus solusi apa yang harus dilakukan oleh para pekerja? Ya tentu ada solusi yang sesuai law, aturan, itu melakukan, karena aturan ini juga mencederai hak seorang pekerja, maka melakukan langkah hukum yang sekarang ada di MK. Terus bagaimana yang di daerah? Ya tentu di daerah jalan satu-satunya yang dia lakukan adalah yang tadi saya sampaikan. Kalau masih bisa mengikuti yang namanya bipartit itu, akhirnya muncul namanya peraturan kerja bersama, di situ kan dimaktubkan hak dan kewajiban melebihi aturan perundang-undangan. Ya, seperti itu Mbak. Jadi solusinya adalah di bipartit itu komunikasi dengan baik, trust. Kalau saat ini kita berharap dengan aturan yang lebih tinggi kan sangat sulit nih. Maka disitulah di PKB itu semoga aja dengan hubungan komunikasi bipartit yang baik, maka akan menimbulkan peraturan kerja bersama di lingkungan perusahaan itu dan memasukkan hak-hak, kewajiban, kesejahteraan yang di sana. Masih relevan tidak istilah lebih baik hujan batu di negeri sendiri ketimbang hujan emas di negeri orang jika melawan Omnibus Law hari ini? Kalau saat ini tentu ini kita bicara nasionalisme. Jadi apapun yang ada di negeri ini tetap kita harus pertahankan. Jadi kalaupun memang di sini hujan batu, suatu saat batu itu akan hilang. Tapi kalau hujan batu, setelah hujan batu kita tinggalkan ke yang hujan emas, tentu anak turun cucu kita nanti seperti apa. Apapun itu tetap harus diperjuangkan. Pemerintahan tetap akan berganti. Setiap berganti pemerintahan tentu punya kebijakan yang baru. Ya, inilah bentuk yang ada di Republik ini. Artinya harapannya tentu pemerintahan yang baru semoga membawa kesejahteraan untuk kaum pekerja dan kaum buruh di seluruh Indonesia. Seperti itu Mbak. Kalau dilihat ya Pak ya, yang membuat manusia itu jadi semangat hari adalah harapannya. Iya. Tanpa ini kita semua bisa padam Pak. Gimana? Yang membuat semangat hari ini para buruh di Indonesia adalah harapannya. Karena punya harapan yang tinggi untuk jadi lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Iya, artinya Omnibus Law ini tidak diterima, tetap sampai hari ini belum bisa diterima karena kami masih melakukan langkah hukum. Tentu dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh itu tidak hanya berdasarkan peraturan tadi yang ada, tapi bisa berdasarkan yang tadi saya sampaikan. Ada sebuah perusahaan, contoh aja, kayak perusahaan pemodal asing PMA yang di Batamindo itu ada beberapa perusahaan, saya nggak bisa nyebut perusahaannya, bisa melebihi dari aturan yang ada di Indonesia. Ya, salah satu aturan Indonesia tidak ada yang menyebutkan namanya masa persiapan pensiun MPP. Di perusahaan itu ada. Bahkan untuk lingkungan pun mereka aware. Iya. Terus untuk tidak ada di undang-undang itu menyebutkan bahwa perusahaan berkewajiban memberikan tiket pulang kampung antara pekerjanya ke kampung asalnya setiap tahun sekali, nggak ada, tapi satu perusahaan ada. Artinya disitulah pergerakan kita mencoba dengan kakunya pemerintah dengan Omnibus Law ini, masuklah ke ranah bipartit, dimasukkanlah poin-poin itu, karena kita harus kembali. Pekerja itu aset dari perusahaan itu. Perusahaan itu tidak akan bisa menjadi besar kalau tidak ada pekerja. Perusahaan itu juga akan pekerja ini tidak akan menjadi sejahtera
kalau perusahaan itu tidak menjadi besar. Seperti itu. Baik. Pak, karena kita memang udah di ujung perjumpaan nih untuk segmen Bapak. Karena nanti kan juga masih ada segmen lain. Siap, makasih. Masih dengan anggota DPRD. Iya. Berikan kami satu kalimat penyemangat untuk para buruh yang tengah berjuang hari ini dengan isu ketenagakerjaan. Ya, mungkin untuk kalimat penutup dari diskusi hari ini untuk kawan-kawan saya di para pekerja Kota Batam, bahwa badai pasti berlalu. Perjuangan tidak akan pernah terhenti. Sejak zaman Cokro Aminoto dalam pergerakan perburuan sampai sekarang butuh perjuangan. Maka untuk mencapai kesejahteraan itu tidak mudah. Terus sampai nanti anak cucu kita tentu akan tetap harus berjuang. Maka tetap semangatlah, bergeraklah, tuntutlah kesejahteraan kepada negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Tentu kemenangan untuk orang-orang yang terus berjuang dan berdoa. Baik, Pak Mustafa, terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, kita nanti akan lanjut ke segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Bincang Santai. Asal muasal akan mengajak Anda menjelajah waktu dan cerita. Adalah kisah mengenai hilangnya kapal dagang milik Belanda, SS Orang Medan di selatan Malaka, atau sering juga disebut misteri kapal hantu SS Orang Medan. Ilmu santet terganas dan paling berbahaya di Indonesia banyak macamnya. Salah satunya santet tusuk konde, yang umumnya akan merasakan sakit yang luar biasa, seperti tertusuk benda tajam. Asal muasal, setiap Senin sampai Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di iNews. Saat rehat, isi dengan asupan informasi terkini. Protokol kesehatan dalam setiap acara yang diselenggarakan. Kecewa aja sih, jujur kecewanya parah. Kami beri yang terpilih dari segala penjuru negeri. iNews Siang, hanya di iNews. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi dengan diskusi yang komprehensif. Berita terupdate, terakurat, hasilnya akurat, hadir di prime time. Islam Arogan. Di studio sudah bersama di Jatinegara bersama dengan Lineke Utsieki. Pertama-tama kita akan menuju ke Armalina. iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Santai. Dan segmen ini kami akan mengajak Anda bersama dengan anggota DPRD Kota Batam dari Komisi 1. Memang ini berkaitan dengan hukum. Meskipun dalam bola besarnya masih soal ketenagakerjaan. Kami sudah bersama dengan Bapak Utusan Sarumaha. Assalamualaikum. Iya, beliau ini lawyer loh. Iya. Sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Karena yang namanya profesi tidak pernah mati. Iya. Dan pun ketika beliau terjun ke dunia politik seperti duduk di DPRD, tidak lepas dari backgroundnya sebagai seorang lawyer. Nah, berbicara soal ketenagakerjaan, tentu banyak edukasi yang perlu disampaikan kepada para buruh, apa hak mereka, dan jika memang terdapat masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan secara bipartit, larinya kemana? Bagaimana proses dan jalur hukum yang harus ditempuh? Silahkan, Bang Utusan. Ya. Pertama, terkait dengan mekanisme penyelesaian perselisihan, kita punya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di undang-undang itu ada 3 tahapan yang bisa dilalui. Pertama bipartit, yang kedua mediasi, dan yang terakhir ke pengadilan hubungan industrial. Jadi ketika ada persoalan itu kemudian tidak selesai secara sukarela antara pekerja dan pengusaha, maka 3 tahapan itu bisa dilalui. Artinya diawali dengan bipartit antara pekerja dengan pengusaha. Yang kedua, kalau tidak selesai maka masuk tahapan tripartit yang kita kenal dengan mediasi. Kalau bisa selesai maka dibuat PB, perjanjian bersama. Kalau tidak selesai maka mediator harus mengeluarkan anjuran. Berdasarkan anjuran itu kemudian selanjutnya pengusaha atau pekerja bisa mengajukan gugatan ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, yang ada di Kota Tanjung Pinang. Sebelum kita menyinggung soal PHI, karena emang jaraknya juga udah jauh banget Tanjung Pinang ya Bang ya. Seberapa paham sih pekerja kita akan hal-hal ini? Saya kira memang terkait dengan hukum acara ini memang banyak pekerja juga belum memahami secara sempurna.
Karena memang saya melihat pekerja-pekerja ini kan fokusnya bekerja, bukan untuk mempelajari aturan sedetail itu. Namun memang di perusahaan-perusahaan itu kan ada serikat, kemudian dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja, harusnya melakukan sosialisasi itu kepada pekerja, agar pekerja itu memahami haknya. Dan kemudian ada upaya-upaya yang bisa dilakukan ketika ada perselisihan di tingkat perusahaan itu sendiri. Jadi ini harus ada sosialisasi yang berkesinambungan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja untuk pekerja memahami langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi perselisihan dengan perusahaan di tempat dia bekerja. Siapa yang pertama kali harus dihubungi oleh pekerja, kemudian juga dokumen apa yang mereka persiapkan, kemana langkah mereka pertama kali dituju? Ya, jadi di perusahaan itu, di perselisihan itu ada beberapa perselisihan, misalnya perselisihan upah, perselisihan cuti, kemudian perselisihan hubungan industrial, kemudian perselisihan kepentingan, ada beberapa kategori perselisihan itu. Maka langkah yang pertama yang bisa dilakukan oleh pekerja itu kan berkomunikasi langsung dengan perusahaan, yang dalam perusahaan itu kan ada HRD, untuk membicarakan secara baik-baik apa yang menjadi keluhan-keluhannya. Namun kalau tidak ada respon, tentu maka tadi kita sarankan supaya melakukan upaya penyelesaian, yaitu menggunakan bipartit. Bipartit itu ada formulirnya yang bisa diajukan kepada perusahaan. Gitu. Kemudian kalau tidak tercapai kesepakatan, maka itu tadi tahapan yang kedua adalah perusahaan itu mengajukan permohonan pencatatan perselisihan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Kemudian nanti Dinas Tenaga Kerja Kota Batam itu akan melakukan pemanggilan pada pekerja dan perusahaan untuk dilakukan mediasi. Kalau terjadi kesepakatan, maka dibuatlah namanya PB. PB itu perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pekerja dan pengusaha, disaksikan oleh mediator. Namun kalau tidak, maka mediator berkewajiban mengeluarkan anjuran berdasarkan pertimbangan hukumnya. Berdasarkan itu nanti ya barulah tahapan-tahapan selanjutnya. Baru sampai ke PHI. Ya. Memang sih tidak mudah ya. Artinya selama saya jadi lawyer, pekerja itu sangat lelah memang. Bulanan bahkan bertahun-tahun. Sepertinya perjuangan itu membutuhkan waktu, membutuhkan materi, karena tenaga, karena harus berulang-ulang datang ke Disnaker, harus berulang-ulang datang ke ke PHI, bahkan ya harus mengeluarkan materi untuk membayar jasa hukum, lawyer, kalau memang dia menginginkan pakai lawyer, atau memang bisa juga menggunakan jasa serikat ketika di perusahaan itu ada serikat pekerja. Jika tidak ada, mereka berjuang sendiri dong, Bang? Ya, benar. Ya, itu yang menjadi hambatan tersendiri bagi pekerja dalam hal menuntut haknya. Tapi saya sebenarnya ketika saya juga di sisi lain pada waktu jadi lawyer juga menjadi pengacara perusahaan. Dan selalu kita memberikan edukasi bahwa idealnya pekerja dan perusahaan itu harus berdamai, harus harmonis. Karena bagaimanapun perusahaan itu tidak mungkin untung, tidak mungkin bangkit begitu besar kalau tidak disupport oleh tenaga kerja yang cukup. Tapi pekerja juga harus memahami bahwa tanpa perusahaan kita nggak dapat upah, kita nggak dapat lapangan pekerjaan. Nah, dua posisi ini yang harus saling memahami satu dengan yang lain. Kalau tidak, maka berada dalam rumah yang sama, tapi keharmonisan tidak pernah tercapai. Sehingga banyak saja persoalan-persoalan yang timbul antara pekerja dan pengusaha. Bang, kalau dilihat tadi ketika ada formulir diajukan dari perusahaan ke Dinas Ketenagakerjaan, apakah hanya perusahaan yang boleh untuk mengajukannya? Jadi kalau namanya perselisihan itu siapa saja bisa. Pekerja bisa mengusulkan itu, dan pengusaha juga bisa mengusulkan itu. Jadi tidak harus pekerja secara absolut, tidak bekerja secara absolut, tapi juga bisa berasal dari pengusaha untuk mengajukan bahwa ada perselisihan antara pekerja. Abang melihat bahwa dari konflik antara pengusaha dan pekerja ini, di mana miss-nya? Pertama, kita tahan dulu. Ya, boleh. Setelah yang satu ini, terlalu bersama kami dalam Bincang Santai. Hai
julid people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alas semuanya. Sudah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong gak ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Kami kembali mengabarkan yang berimbang di penghujung petang. Kita Mirzani yang dianggap telah menghina Rizik Syihab. Mempersembahkan hanya yang utama dari sumber terpercaya. iNews Sore, hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Santai. Kita juga masih bersama dengan Bang Utusan. Ya. Miss dari pekerja dan pengusaha ini di mana letaknya, Bang? Kemudian juga DPRD sebagai rumah mereka, bagaimana menjembataninya meskipun bukan di Komisi Abang nih, tapi kan nama besar dipertaruhkan di sana. Miss yang menjadi pokok persoalan di perusahaan itu saya kira pertama terkait dengan kesejahteraan. Pekerja ini kan tentu menuntut kesejahteraannya lebih meningkat dari waktu ke waktu. Tetapi biasanya perusahaan tidak mengamini itu. Misalnya kenaikan UMK sekian persen setiap tahun, tapi tidak diikuti kenaikan itu oleh perusahaan. Ini yang kemudian menjadi akar persoalan di tengah-tengah pekerja dan perusahaan. Nah tentu harapan saya bahwa antara pekerja dan perusahaan ini tentu harus bernegosiasi secara damai. Karena bagaimanapun ini ada keterkaitan antara pengusaha dan pekerja. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa tidak mungkin perusahaan itu akan bangkit begitu besar kalau tidak didukung oleh tenaga kerja yang baik. Tapi begitu juga selanjutnya bahwa kita pekerja tidak akan mendapatkan lapangan pekerjaan manakala tidak ada perusahaan. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah tentu kami dari sisi lembaga DPRD sebagai wakil rakyat, bukan saja wakil buruh, tapi juga wakil pengusaha. Nah tentu kami berharap pertama kepada pengusaha untuk mentaati aturan. Artinya kalau lagi untung, berikanlah keuntunganmu kepada pekerja. Artinya jangan sampai dituntut baru memberikan, gitu. Kita perusahaan dorong supaya punya hati nurani. Ketika perusahaan itu untung, maka memberikan bonus kepada perusahaan. Ya walaupun ada sebagian di Batam yang sudah melaksanakan itu, tapi mungkin grafiknya masih sedikit. Dan juga kepada pekerja, tentu kami berharap laksanakanlah kewajibannya sebagaimana mestinya. Artinya jangan mencari-cari juga kesalahan daripada pengusaha. Jangan hal-hal yang kecil kemudian dibesarkan. Berundinglah dengan baik, maka saya percaya pekerja dan perusahaan itu akan berjalan hubungannya secara harmonis, sehingga ini simbiosis mutualisme, menguntungkan perusahaan dan menguntungkan pekerja. Kemudian DPRD dalam hal ini punya peran apa Pak untuk mengedukasi mereka dalam atau mungkin ada program khusus atau kunjungan khusus atau sidak khusus mungkin melibatkan antar komisi? Pertama tentu kami sebagai DPRD mendorong, karena ini terkait dengan perizinan, supaya pemerintah Kota Batam memberikan kemudahan berinvestasi di Kota Batam. Perizinannya harus dipermudah. Apa yang kurang harus difasilitasi, dan kami memang sangat concern terkait itu di Komisi 1. Ketika ada yang perusahaan yang kami panggil, kemudian kami selalu tekankan supaya pemerintah memberikan kemudahan dalam hal berinvestasi. Kemudian dari sisi lembaga DPRD bisa saja ke depan mungkin dari fraksi saya Partai Hati Nurani Rakyat bisa saja mendorong agar pemerintah Kota Batam juga memberikan sosialisasi yang maksimal kepada perusahaan dan pekerja agar hubungan yang simbiosis mutualisme itu bisa terwujud dengan baik. Kalau situasinya hari ini menurut Abang pandemi, bagaimana kita bisa melaksanakan yang sudah jadi tradisi baik itu? Ya, kalau sekarang memang kondisinya tatap muka kan sudah agak sulit dilakukan. Ya tentu itu bisa dilakukan secara digital, kemudian komunikasi secara informal. Itu saya kira di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi saya kira itu tidak kondisi yang saat ini pandemi tidak menghambat kita, tidak menjadi penghalang kita untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat buruh dan juga masyarakat yang memiliki perusahaan. Tapi masihkah masyarakat datang ke DPRD untuk mengadukan hal-hal seperti ini
Pak? Oh ya, di DPRD itu kan selain masyarakat mengadukan secara informal juga ada yang formal. Secara informal itu kan tentu dengan saya sebagai anggota DPRD, dia kenalan personal, selalu menyampaikan keluhan. Yang kedua, hampir di semua komisi di DPRD ini basis saja tingginya pengaduan masyarakat. Macam-macam, kalau di Komisi 1 itu bisa saja terkait dengan rumah liar, terkait penggusuran dan lain sebagainya. Di Komisi 4 terkait dengan PHK, terkait dengan cuti, terkait dengan macam-macam lah. Saya kira memang kami DPRD ini, walaupun situasi pandemi, tetap saja masyarakat itu menyampaikan aspirasinya kepada kami. Dan itu tentu harus kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. DPRD masih kantor kan Bang untuk jam-jam kerjanya? Sekarang masih ngantor, Kalau memang nggak ada perjalanan di luar daerah, tentu ya sebagai DPRD yang baik kita melaksanakan kewajiban kita harus berkantor. Ya sampai antras lagi masyarakat. Tapi ini Bang, pesan kepada masyarakat kita jika ingin misalnya melakukan berkonsultasi ke DPRD atau mungkin juga untuk sekedar mengakses informasi yang layak mereka dapat. Ya, pertama juga kami sampaikan bahwa DPRD ini kan bukan lembaga seperti peradilan. Ya, yang sampai bahwa ketika masuk di DPRD maka semua persoalan itu bisa diselesaikan secara tuntas, bisa diselesaikan seperti maunya mereka. Bahwa kami DPRD ini tentu punya keterbatasan, punya kewenangan, tetapi kami akan berupaya semaksimal yang bisa kami lakukan sepanjang tidak menabrak aturan yang berlaku. Karena kalau itu yang terjadi menabrak, maka tentu ada dampak hukumnya, baik secara individual maupun secara kelembagaan. Nah itu, kalaupun misalnya ada keluhan-keluhan yang memang tidak selesai di tingkat wakil rakyat, maka norma kita, hukum positif kita menyiapkan saluran untuk itu. Apakah itu menggugat secara perdata, atau menggugat secara pengadilan hubungan industrial, atau melaporkan secara pidana. Semua hukum positif kita telah membuka akses untuk itu. Jangan sampai nanti karena tidak selesai di tingkat DPRD maka menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada lembaga ini. Saya kira itu memang masyarakat juga harus bisa memahami bahwa ada keterbatasan. Tapi terkait dengan misalnya ada OPD misalnya dinas-dinas yang katakanlah tidak melayani masyarakat dengan baik, kemudian membuat atau menciptakan, menerbitkan perizinan yang bertentangan dengan hukum, itu tentu kita berdasarkan kewenangan bisa menyampaikan rekomendasi supaya dilakukan evaluasi sebagaimana mestinya. Jadi tekanan yang bisa kami lakukan itu adalah tekanan kepada pengawasan pemerintah daerah. Tapi kalau menyangkut swasta, kami mohon maaf kalau manakala itu tidak bisa kita lakukan secara upaya paksa. Bang, mengakhiri episode kita kali ini. Closing statement apa yang bisa Bang sampaikan? Pertama, itu tadi seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa antara buruh dan pengusaha itu harus menciptakan hubungan yang harmonis. Pekerja, laksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, berikanlah yang terbaik untuk perusahaan. Dan perusahaan juga tentu harus memberikan yang terbaik bagi pekerjanya. Ketika untung, jangan diam-diam saja. Ketika untung, berbagilah dengan pekerjanya. Tunjukkanlah bahwa ada sesuatu hal, kesadaran bahwa memang tanpa buruh, perusahaan ini tidak akan berdiri begitu besar. Jadi kalau memahami kedudukan itu, maka saya kira hubungan industrial kita ke depan secara khusus di Kota Batam akan berjalan lebih baik, dan perselisihan itu akan tertekan jumlahnya. Dari grafik yang tinggi akan menjadi grafik yang rendah. Saya kira demikian. Tentu dengan menanamkan ekosistem simbiosis mutualisme lebih baik ya Bang ya? Simbiosis mutualisme itu harus ditanam. Kalau tidak, kalau pekerja menang sendiri, perusahaan menang sendiri, maka tidak akan pernah ketemu. Ya, betul. Karena kita juga menginginkan yang kondusif. Betul sekali. Kita tidak tahu ke depan tantangan seperti apa lagi, regulasi apa lagi, dan perubahan dunia apa lagi ya Bang ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Utusan. Semoga apa yang dikerjakan oleh DPRD Batam juga menjadi poin yang baik pula untuk masyarakat. Dan masyarakat juga saling win-win solution lah. Ya, kami tentu DPRD terbuka dengan semua aspirasi, dan itu kan sebuah kewajiban kami sebagaimana dalam sumpah janji bahwa akan memperjuangkan aspirasi konstituen. Baik. Saya kira itu. Baik pemirsa, sampai di sini saya Sarah Hussein pamit, sampai jumpa.
Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi dengan diskusi yang komprehensif. Berita terupdate, terakurat, hasilnya akurat hadir di prime time. Pernyataan Islam Arogan. Di studio sudah bersama Di Jatinegara bersama dengan Lineke Utsieki. Pertama-tama kita akan menuju ke Armalina. iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Melihat peristiwa dari sudut realita yang benar-benar terjadi. Tahu nggak Mas, kalau itu melanggar pidana? Tahu Pak. Tersangka dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman 6 tahun penjara. Mengungkap fakta yang belum pernah terungkap. Ada fakta yang lainnya, Gisel memberikan video tersebut kepada NYD setelah merekamnya. Ini kita harapkan bisa menjadi sebuah pembelajaran. Dalam realita, setiap hari pukul 15 live hanya di iNews.